Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan presentasi kami berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Surya dalam menyelesaikan tugas teknik tenaga listrik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husni Mubarok dengan NIM N01N022352 dan teman saya Bagus Bagudin, NIM N012224. Saya Barangkara Mukti, NIM N01223799. Saya Sultan Raffi dengan NIM N01222353. Saya Rewi Dura dengan NIM N012238. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik. Nah, untuk pembangkit listrik sendiri ada banyak macam, seperti pada gambar ada seperti kincir angin, ada yang menggunakan air, yang menggunakan uap, dan lain-lain gitu. Lalu pengertian dari pembangkit listrik sendiri. Pembangkit listrik adalah suatu sistem atau fasilitas yang dirancang untuk menghasilkan listrik dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri. Pembangkit listrik dapat menggunakan berbagai jenis sumber energi seperti batu bara, gas, minyak, air, angin, dan surya tergantung pada ketersediaan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Proses pembangkitan listrik pada umumnya melibatkan turbin dan generator. Sumber energi yang digunakan akan memutar turbin yang kemudian akan menghasilkan energi kinetik. Jadi pada pembangkit listrik ini akan mengubah dari energi, misal dari energi angin nanti akan menjadi energi kinetik gitu, yang akan bergerak. Energinya ini kemudian diubah menjadi energi listrik dan dihubungkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan ke rumah, pabrik, atau gedung-gedung lain. Jadi nanti setelah menjadi energi kinetik akan diubah lagi menjadi energi listrik. Kan ini pembangkit listrik itu. Untuk pembangkit listrik sendiri memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat di seluruh dunia. Namun penggunaan sumber energi tertentu dalam pembangkit listrik dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu penting untuk terus mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi global. Untuk dampak negatifnya sendiri, adanya polusi seperti polusi asap dari industri-industri seperti itu, dan negatifnya lagi membutuhkan lahan yang sangat banyak untuk pembangkit listriknya itu sendiri. Contohnya seperti kincir angin gitu, kan membutuhkan banyak sekali kincir angin dan membutuhkan banyak lahan, padahal lahan tersebut misal bekas hutan atau gimana. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga surya. Seperti ini gambarnya dengan menggunakan kaca-kaca berwarna biru. Latar belakang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, biasa disingkat PLTS, pertama kali diciptakan pada tahun 1954 oleh ilmuwan Amerika Serikat bernama Gerald Pearson. Ia berhasil membuat sel surya silikon yang dapat menghasilkan listrik ketika terkena sinar matahari. Kemudian pada tahun 1958, NASA menggunakan sel surya untuk menghasilkan listrik pada satelit buatan mereka yang bernama Vanguard 1, sehingga menjadi penggunaan praktis pertama dari teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Sejak itu teknologi pembangkit listrik tenaga surya terus berkembang dan semakin populer digunakan di seluruh dunia sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini untuk wajah dari Gerald Pearsonnya sendiri yang penemu pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya masih di latar belakang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS adalah salah satu jenis pembangkit energi terbarukan yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Jadi akan diubah gitu, jadi dari sinar matahari akan mengubah menjadi energi listrik.
pembangkit listrik tenaga surya menjadi semakin populer dan diminati di seluruh dunia karena keberlanjutan sumber daya alam yang tak terbatas dan ramah lingkungan. Untuk PLTS sendiri kan memang tak terbatas karena sinar matahari akan selalu ada di setiap harinya, kecuali kayak misal angin gitu kan ada hari dengan angin yang kecil gitu, itu akan menurunkan penghasilan listrik. Tapi jika sinar matahari kan setiap harinya ada, tapi mungkin ada kelemahannya sendiri, yaitu ketika hujan. PLTS didasarkan pada konversi energi matahari menjadi listrik melalui panel surya yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik. Sel-sel fotovoltaik terbuat dari bahan semikonduktor yang dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan mengubah energi menjadi arus listrik yang searah atau DC. Kemudian inverter digunakan untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC, sehingga listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga atau industri. Jadi tadi yang untuk PLTS pada gambar pertama itu menggunakan semikonduktor yang dapat menangkap energi cahaya yang tadi warna biru muda dan biru tua. Sekian untuk pembangkit listrik tenaga surya. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait PLTS yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Arya Widura. Mungkin saya akan lebih membahas tentang intermezzo dari PLTS itu sendiri. PLTS terbesar di dunia saat ini itu terletak di Cina, yaitu PLTS Tengger Desert Solar Park. PLTS Tengger Desert Solar Park ini adalah sebuah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terletak di Tengger Desert Park, Provinsi Gansu di Tiongkok. Tengger Desert Park merupakan salah satu daerah gurun terbesar di Tiongkok dengan luas sekitar 36.700 km persegi. PLTS Tengger Desert Park memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 MW dan menggunakan teknologi panel surya fotovoltaik atau PV untuk menghasilkan listriknya. PLTS ini terdiri dari sekitar 800.000 panel surya dan juga diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 317 gigawatt listrik bersih per tahunnya. PLTS Tengger Desert Solar Park ini pembangunannya merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Proyek ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara di Tiongkok. Selain manfaat lingkungan, PLTS Tengger Desert Park juga memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah di sekitarnya. Pembangunan proyek ini dapat membuka lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Indonesia. Mungkin masih belum banyak yang tahu kalau di Indonesia tuh sebenarnya juga sudah ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 1980-an sebenarnya. Tetapi penggunaannya masih terbatas pada skala kecil dan belum banyak digunakan secara luas. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya energi terbarukan di zaman sekarang ini dan juga keberlanjutan lingkungan, pemerintah Indonesia sejak saat itu telah mulai mengembangkan kebijakan dan juga program untuk mendorong penggunaan PLTS di Indonesia. Salah satunya ada PLTS yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang menjadi IPP PLTS terbesar di Indonesia. Mungkin bisa kita lihat videonya terlebih dahulu. Lalu PLTS di Kupang ini merupakan proyek pembangunan PLTS terbesar di wilayah Indonesia Timur yang beroperasi sejak tahun 2019 kemarin. Jadi PLTS Kupang NTT ini sebenarnya masih bisa dibilang baru untuk menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga surya. PLTS Kupang memiliki kapasitas instalasi sebesar 10 MW dan terdiri dari 31.320 panel surya yang tersebar di atas lahan seluas 20 hektar. Pembangkit listrik ini menghasilkan energi listrik bersih yang cukup untuk memasak kebutuhan listrik sekitar 100.000 rumah tangga di sekitaran Nusa Tenggara Timur.
Lalu PLTS Kupang NTT ini juga berkontribusi pada upaya Indonesia untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. Jadi mulai sekarang pemerintah Indonesia juga sudah mengupayakan untuk meninggalkan bahan bakar fosil atau pemasok listrik yang berbahan bakar fosil yang tidak bisa diperbarui. Selain itu, bahan bakar pembangunan PLTS Kupang ini juga membantu mencapai target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 nanti. Harapannya PLTS Kupang ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang besar bagi Kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Lalu mungkin PLTS Kupang NTT ini juga bisa menjadi contoh bagi PLTS yang ada di Indonesia, dan juga pemerintah juga dapat untuk membuat PLTS yang lebih banyak supaya kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak berketergantungan lagi terhadap bahan bakar fosil yang mungkin walaupun biaya untuk membuat pembangkit listrik tenaga fosil itu lebih murah, namun juga memiliki dampak efek samping yang cukup banyak, misalkan seperti emisi gas rumah kaca tadi, dan itu kan salah satu tujuan dari PLTS itu dibentuk. Jadi kayak semoga di kedepannya Indonesia nanti semakin banyak PLTS atau pembangkit listrik tenaga yang sifatnya terbarukan dapat dibangun dan juga berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Bagus akan melanjutkan presentasi di mana terdapat beberapa komponen PLTS. Jadi pada PLTS itu terdapat beberapa komponen untuk membangun suatu PLTS. Jadi banyak beberapa komponen yang untuk sebagai pendukung agar PLTS dapat berjalan. Yang pertama ada panel surya. Jadi panel surya ini komponen utama dari PLTS. Panel surya itu terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Itu tuh kayak apa yang berwarna biru itu lah ya, yang sering dilihat pada panel surya gitu ya, apa PLTS. Jadi itu fungsinya buat menerima apa sinar matahari lalu mengubahnya jadi energi listrik seperti itu. Jadi itu sebagai penampung utama untuk sumber matahari. Lalu selanjutnya ada inverter. Inverter itu suatu komponen yang mengubah arus sehara DC dari panel surya menjadi arus bolak-balik yang dapat digunakan oleh peralatan listrik. Jadi pada awalnya itu suatu sinar matahari itu bernilai DC gitu. Jadi nilainya itu DC. Lalu pada inverter itu diubah menjadi AC agar dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga, karena kebanyakan di peralatan rumah tangga membutuhkan sumber AC gitu, seperti contohnya mungkin setrika dan segalanya gitu dan sebagainya. Jadi inverter ini mengubah yang awalnya dari sinar matahari udah kan waktu di panel surya sudah jadi energi listrik, namun itu bersifatnya searah atau DC. Lalu pada inverter ini diubah menjadi dari DC menjadi AC. Selanjutnya ada baterai. Baterai itu digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya dan digunakan ketika sinar matahari tidak tersedia. Baterai ini juga membantu menstabilkan sistem dan menghindari gangguan listrik. Jadi pada baterai ini tuh fungsinya untuk menyimpan energi listrik yang didapatkan oleh panel surya. Jadi itu tuh gunanya untuk ketika malam hari. Jadi pada malam hari ketika tidak ada matahari itu dari baterai sudah menyimpan energi listrik, sehingga ketika malam hari datang energi surya masih bisa tersalurkan melewati baterai. Jadi baterai menyimpan energi surya yang dapat digunakan ketika matahari tidak ada seperti itu, atau tidak terbenam gitu kan. Jadi kalau malam kan hanya ada bulan seperti itu. Nah itu baterai fungsinya untuk menyimpan lalu menyalurkan ke inverter dan sebagainya gitu. Lalu ada controller pengisian baterai. Komponen ini memantau kondisi baterai dan mengatur pengisian baterai dari panel surya. Jadi suatu baterai juga harus dikontrol karena mempunyai kapasitas yang supaya tahu apakah terisi atau tidak, atau mungkin kendala atau tidak seperti itu. Jadi fungsinya controller ini untuk mengontrol baterai dari gangguan dan sebagainya. Lalu ada sistem pemantauan. Sistem pemantauan memantau kinerja PLTS secara real time dan memberikan informasi tentang produksi energi dan kondisi sistem secara keseluruhan. Sebenarnya sistem pemantauan ini tidak semuanya harus dilakukan di suatu PLTS.
Apalagi untuk perumahan itu opsional karena emang pemantauan itu sifatnya opsional, jadi mau dipantau secara detail atau tidak sebenarnya bisa dipantau melewati visual saja gitu. Tapi kalau mau lebih real time, nah itu menggunakan sistem pemantauan seperti ini. Lalu ada pendukung seperti komponen pendukung seperti kabel dan konektor. Jadi kabel dan konektor itu digunakan untuk menghubungkan semua komponen. Jadi untuk menghubungkan antar komponen gitu, untuk seperti panel surya ke inverter dan sebagainya gitu. Lalu ada seluruh penyangga. Penyangga ini digunakan untuk mendukung panel surya dan menempatkannya pada posisi yang tepat untuk menangkap sinar matahari. Jadi penyangga ini digunakan untuk panel suryanya itu. Jadi untuk menyangga seperti layaknya tongkat gitulah, untuk agar panel surya bisa ditempatkan pada posisi yang sesuai gitu dan mendapatkan sinar matahari yang cukup seperti itu. Lalu selanjutnya ada alur kerja PLTS seperti gambar ini. Jadi ini alur kerja singkatnya. Jadi dari panel surya itu mengarahkan ke solar cell. Di solar cell itu berupa baterai sebagai penyimpanan. Lalu dari solar cell tersebut dilanjutkan lagi kepada inverter, dan inverter mengubah dari DC ke AC lalu menuju ke beban seperti itu. Jadi ini alur kerja secara singkatnya. Pada dasarnya selinier seperti itu, namun solar cell itu terdiri dari baterai agar ketika malam hari dapat gitu. Lalu selanjutnya ada alur kerja lebih lengkapnya, itu penangkapan energi matahari. Panel surya terdiri dari voltaik menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik DC ke AC. Lalu ada terdapat pengubahan arus listrik. Inverter mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC yang dapat digunakan oleh peralatan listrik. Kemudian masuk ke penyimpanan energi. Setelah diubah masuk penyimpanan energi. Energi ini penyimpanannya menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya dan digunakan ketika matahari tidak tersedia. Setelah disimpan, lalu ada distribusi listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTS, dapat didistribusikan ke peralatan listrik di dalam rumah atau gedung seperti itu. Jadi lalu ada monitoring dan kontrol. Sistem memantau kerja PLTS secara real time dan memberikan informasi tentang produksi energi dan kondisi sistem secara keseluruhan. Kontroler pengisian baterai mengatur pengisian baterai dan dari panel surya untuk memastikan baterai tidak kelebihan atau kekurangan pengisian. Lalu yang terakhir pada alurnya itu ada maintenance dan perawatan. PLTS itu memerlukan perawatan yang berkala untuk memastikan komponen berfungsi dengan baik dan sistem PLTS beroperasi dengan efisien. Dikarenakan pada sistem PLTS itu berada di luar, sehingga diharuskan untuk memantau dan memaintain suatu komponennya seperti itu. Jadi pada dasarnya dengan alur kerja ini, PLTS dapat menghasilkan energi listrik yang bersih dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga atau bahkan untuk keperluan industri. PLTS juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemandirian energi. Jadi beberapa banyak penggunaan PLTS, salah satunya itu untuk sebagai energi terbarukan, untuk alternatif dari energi yang sekarang mungkin susah didapatkan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja PLTS. Untuk prinsip kerja dari PLTS itu sendiri menggunakan penangkapan energi matahari, yaitu sinar matahari yang diarahkan ke panel surya yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik, yang dimana sel-sel ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik DC. Kemudian setelah ditangkapnya energi dari matahari, dari panel surya itu mengubah untuk pengubahan menjadi arus listrik. Arus listrik DC kemudian diubah menjadi arus listrik AC melalui penggunaan inverter. Lalu ada juga penyimpanan energi, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS dapat disimpan pada baterai untuk digunakan saat dibutuhkan. Baterai yang digunakan pada sistem PLTS biasanya menggunakan baterai kering, seperti baterai lithium ion. Lalu ada distribusi energi. Jadi energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS
dapat didistribusikan ke sistem jaringan listrik PLN atau digunakan secara langsung pada perangkat elektronik yang membutuhkan energi listrik. Setelah itu, ada monitoring dan pengendalian, di mana sistem PLTS dilengkapi dengan sistem monitoring dan pengendalian untuk memantau kinerja sistem dan memastikan bahwa sistem bekerja secara optimal. Dari semua prinsip kerja tersebut, sudah pasti dari PLTS itu sendiri memiliki kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama itu, sumber energi yang digunakan untuk PLTS itu termasuk ke dalam sumber energi yang terbarukan, di mana energi surya itu tidak akan habis, karena matahari merupakan sumber energi yang terbarukan dan selalu tersedia di seluruh dunia. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya tidak menghasilkan gas rumah kaca atau polutan lainnya yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, untuk biaya operasional pemasangan PLTS itu sendiri itu sangat rendah. Jadi setelah instalasi, biaya operasional pembangkit listrik tenaga surya relatif rendah karena tidak memerlukan bahan bakar tambahan atau pemelihara yang mahal. Karena sumber dayanya itu sendiri berasal dari matahari atau surya yang dimana itu adalah sumber energi yang terbarukan. Lalu ada kelebihan yang keempat adalah modular dan mudah dipasang. Jadi PLTS itu bersifat modular sehingga dapat dengan mudah ditingkatkan atau dikurangi kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan energi. Selain itu, PLTS juga mudah dipasang dan dapat dioperasikan di lokasi yang jauh dari jaringan listrik. Ada kelebihan yang kelima, yaitu mendukung kemandirian energi. Jadi PLTS itu dapat membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama di daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan listrik, sehingga dapat membantu meningkatkan kemandirian energi masyarakat. Selanjutnya adalah kelebihan yang keenam, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui, PLTS itu sendiri menggunakan sumber energi dari matahari. Dengan menggunakan PLTS, negara-negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang dimana bahan bakar fosil itu sendiri adalah bahan bakar yang tidak terbarukan atau terbatas jumlahnya. Jadi barang impor yang kadang-kadang mengalami fluktuasi harga yang tidak stabil dan dapat berdampak pada ketersediaan energi. Dengan adanya PLTS, itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar fosil itu dapat tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Kelebihan yang selanjutnya adalah memberikan keuntungan finansial, di mana PLTS dapat memberikan keuntungan finansial dalam jangka panjang, seperti penghematan biaya listrik dan potensi pendapatan dari penjualan energi yang dihasilkan ke jaringan listrik. Oke, selanjutnya masuk kekurangan PLTS. Nah, untuk kekurangan PLTS ini, itu biaya investasinya sangat tinggi, meskipun biaya instalasi PLTS itu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi biaya awal yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi. Yang kedua, untuk kekurangan PLTS itu terbatas oleh cuaca. Jadi PLTS sangat bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan listrik. Jika cuaca buruk seperti hari hujan atau berawan, produksi listrik pada PLTS dapat menurun drastis atau bahkan berhenti sama sekali. Nah, yang ketiga ada penyimpanan energi. Tenaga surya hanya dapat dihasilkan pada siang hari ketika matahari bersinar, sehingga perlu memiliki sistem penyimpanan energi untuk digunakan saat malam hari atau ketika cuaca buruk.
Untuk yang keempat, memerlukan area yang luas. PLTS memerlukan area yang luas untuk memasang panel suryanya, terutama jika ingin menghasilkan energi dalam jumlah yang signifikan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi negara-negara dengan lahan yang terbatas. Poin kelima, masalah daur ulang pada baterainya. PLTS memerlukan baterai untuk menyimpan energi yang menghasilkan selama siang hari untuk digunakan pada malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Namun, baterai ini dapat menimbulkan masalah daur ulang ketika mengandung bahan kimia berbahaya. Dan terakhir, untuk kekurangan PLTS itu mempengaruhi keanekaragaman hayati. PLTS yang dibangun di daerah tertentu dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di sekitar area tersebut, seperti mengurangi jumlah lahan atau tanaman dan mengganggu habitat hewan-hewan. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus tentang PLTS. Nah, untuk studi kasusnya ini pada penerapan PLTS pada perumahan di daerah terpencil atau yang belum tersentuh jaringan listrik sama sekali. Contohnya seperti sebuah perumahan di pedalaman Kalimantan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional. Dengan menggunakan PLTS, penduduk di perumahan tersebut tidak perlu lagi bergantung kepada generator atau bahan bakar fosil lainnya untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Hal ini mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan PLTS juga membantu meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik nasional. Untuk kesimpulan dari pembangkit listrik tenaga surya ini, PLTS memiliki beberapa keunggulan, diantaranya ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat dioperasikan secara mandiri. Namun, PLTS juga memiliki beberapa kekurangannya, seperti biaya investasi yang sangat tinggi, terbatasnya oleh cuaca, dan membutuhkan lahan yang luas. Meski begitu, teknologi PLTS terus berkembang dan menjadi alternatif yang semakin menarik bagi pembangkit listrik konvensional. Secara keseluruhan, PLTS merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, perlu ada dukungan dan regulasi yang tepat untuk memastikan pengembangan teknologi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian untuk pembahasan tentang kekurangan dan kesimpulan PLTS. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari materi kami berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.